Ada satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tidak ada mata pelajaran tentangnya, tidak ada seminar, tidak ada peringatan, tapi jutaan anak muda Indonesia sedang hidup di dalamnya sekarang. Dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu ada nama untuk kondisi ini. Namanya generasi sandwich. Dan bukan karena hidup mereka enak seperti sandwich, tapi karena mereka terjepit. Di atas ada orang tua yang butuh dibiayai, di bawah ada adik, keponakan atau anak yang butuh dinafkahi, dan di tengah ada kamu, bekerja, terus bekerja, tanpa pernah benar-benar maju. Ini bukan soal kurang bersyukur, bukan soal malas atau salah pilih jurusan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang memang tidak dirancang untuk membuatmu berhasil. Dan semakin lama kamu berada di dalamnya, semakin sulit untuk keluar. Mari kita mulai dari angka. Survei yang dilakukan oleh Populix pada 2023 menemukan bahwa lebih dari 60% milenial Indonesia menanggung biaya hidup orang tua mereka. Bukan sesekali, bukan darurat, tapi setiap bulan, rutin, seperti tagihan yang tidak pernah berhenti. Di saat yang sama, 7 dari 10 anak muda Indonesia mengaku tidak memiliki tabungan yang cukup untuk bertahan lebih dari 3 bulan jika mereka kehilangan pekerjaan. Pikirkan itu sebentar. Kamu bekerja penuh waktu. Kamu mengirim uang ke rumah. Kamu membayar kontrakan. Kamu membayar BPJS yang entah kapan terakhir kamu pakai. Dan di akhir bulan, yang tersisa di rekeningmu tidak cukup untuk satu keadaan darurat pun. Ini bukan kegagalan individu. Ini adalah pola. Dan pola ini punya sejarah yang panjang. Untuk memahami kenapa generasi sandwich begitu parah di Indonesia, kamu harus mundur sedikit. Orang tua generasi sekarang, mereka yang lahir di era 50-an hingga 70-an, tumbuh dalam konteks yang sangat berbeda. Negara sedang membangun dirinya sendiri. Pekerjaan pemerintah dan BUMN dianggap sebagai puncak pencapaian. Pensiun dijamin. Biaya hidup masih bisa dikejar dengan satu gaji. Mereka tidak diajarkan untuk menabung dalam instrumen investasi. Mereka tidak dikenalkan dengan dana pensiun swasta. Sebagian besar dari mereka tidak punya aset selain rumah yang ditinggali. Dan rumah itu tidak bisa dimakan. Jadi, ketika mereka pensiun, atau sakit, atau tidak lagi bisa bekerja, mereka melakukan satu-satunya hal yang masuk akal dalam kerangka budaya yang mereka warisi. Mereka menelepon anaknya. Dan anak-anak itu, kamu mungkin menerima panggilan itu. Karena begitulah cara kamu dibesarkan. Berbakti kepada orang tua bukan pilihan dalam budaya Indonesia. Ini kewajiban moral. Ini yang membedakan orang baik dari orang tidak tahu diri. Ini yang akan dibicarakan tetangga jika kamu tidak melakukannya. Tidak ada yang salah dengan nilai ini secara fundamental. Tapi nilai ini sekarang sedang dieksploitasi oleh sebuah sistem ekonomi yang sama sekali tidak peduli dengan keberlangsungan hidupmu. Karena di sisi lain, sistem yang sama itu juga tidak menyediakan jaring pengaman yang memadai untuk orang tuamu. Tidak ada pensiun universal yang cukup. Tidak ada layanan kesehatan lansia yang benar-benar merata. Tidak ada sistem perawatan jangka panjang yang bisa diandalkan. Negara mengoper tanggung jawabnya kepadamu. Dan budaya memastikan kamu tidak akan menolak. Sekarang, tambahkan satu lapisan lagi. Kamu tidak hanya menanggung ke atas, kamu juga menanggung ke bawah. Mungkin ada adik yang masih sekolah. Mungkin ada keponakan yang orang tuanya tidak mampu. Mungkin kamu sendiri sudah menikah dan punya anak. Dan anakmu butuh susu, butuh sekolah, butuh masa depan yang lebih baik dari yang kamu miliki sekarang. Setiap rupiah yang masuk sudah ada namanya sebelum kamu sempat menyentuhnya. Dan di tengah semua itu, kamu masih harus terlihat baik-baik saja. Karena kalau kamu mengeluh, orang akan bilang kamu kurang sabar, kurang ikhlas, kurang bersyukur. Jadi kamu diam, dan kamu terus bekerja. Tapi inilah yang tidak pernah diceritakan. Diam itu mahal. Sebuah studi dari Into the Light Indonesia menemukan bahwa tingkat burnout di kalangan milenial Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena beban yang mereka tanggung secara struktural memang tidak berkelanjutan. Kamu tidak bisa terus-menerus mengeluarkan tanpa ada yang masuk.
Dan yang lebih berbahaya, banyak dari mereka yang berada dalam posisi ini mulai membuat keputusan finansial yang buruk, bukan karena bodoh, tapi karena terdesak. Mereka mengambil pinjaman online untuk menutup kebutuhan bulan ini. Mereka menjual polis asuransi di tengah jalan karena butuh uang sekarang. Mereka menunda berobat karena tidak mau menambah beban. Dan setiap keputusan itu membuat posisi mereka semakin rapuh untuk bulan berikutnya. Ini bukan lingkaran setan, ini perangkap yang dirancang dengan sangat rapi. Bicara soal perangkap, mari kita bicara tentang perumahan. Karena salah satu janji terbesar yang diberikan kepada generasi ini adalah kerja keras dan suatu hari nanti kamu akan punya rumah. Tapi harga rumah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir naik rata-rata 8-12% per tahun. Sementara kenaikan UMR rata-rata tidak sampai separuhnya. Di Jakarta, harga rumah tapak paling murah di pinggiran kota sudah menyentuh angka 400-600 juta rupiah. Dengan gaji rata-rata fresh graduate yang berkisar di 4-6 juta per bulan dan setelah dipotong untuk kebutuhan hidup serta kiriman ke orang tua, berapa lama kamu harus menabung? Jawabannya bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. Untuk sebagian besar anak muda Indonesia di kota besar, jawabannya adalah tidak pernah. Tidak dengan cara yang selama ini diajarkan. Dan ketika kamu tidak punya rumah, kamu tidak punya aset. Ketika kamu tidak punya aset, kamu tidak punya posisi tawar. Ketika kamu tidak punya posisi tawar, kamu bergantung pada gaji. Dan ketika kamu bergantung pada gaji, majikanmu tahu persis seberapa jauh bisa mendorongmu. Ini bukan kebetulan. Struktur ini menguntungkan terlalu banyak pihak untuk bisa disebut kecelakaan. Pengembang properti yang menguasai lahan berskala besar tidak punya insentif untuk menurunkan harga. Bank yang menawarkan KPR dengan tenor 30 tahun mendapatkan bunga selama 3 dekade dari hidupmu. Perusahaan yang mempekerjakanmu tahu bahwa karyawan yang punya tanggungan banyak adalah karyawan yang tidak akan mudah mengundurkan diri. Dan pemerintah, program rumah subsidi ada, tapi antreannya panjang, lokasinya jauh, dan syaratnya seringkali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Semua roda ini berputar secara bersamaan. Dan di tengah putaran itu, ada kamu, berdiri diam, mencoba tidak jatuh. Ada satu momen yang menggambarkan ini dengan sangat tepat. Sebuah thread viral di Twitter beberapa tahun lalu. Seorang perempuan muda menuliskan rincian keuangannya setiap bulan secara jujur. Gaji 8 juta, kirim ke orang tua 2 juta, kos 1,5 juta, makan dan transportasi 2 juta, tagihan dan kebutuhan lain 1,5 juta, sisa 1 juta. Dari 1 juta itu, dia harus menabung untuk darurat, untuk kesehatan, untuk masa depannya sendiri. Ribuan orang membalas thread itu dengan satu kalimat. Ini aku banget. Bukan satu orang, bukan pengecualian. Ribuan, lalu puluhan ribu. Dan yang paling menyakitkan dari semua balasan itu, tidak ada yang marah, tidak ada yang protes. Hampir semua hanya berkata, ya memang begini hidup. Normalisasi penderitaan adalah tanda paling berbahaya dari sebuah sistem yang berhasil membuat korbannya berhenti memberontak. Lalu apa yang terjadi ketika generasi ini akhirnya sampai di usia yang sama dengan orang tua mereka sekarang? Ini pertanyaan yang tidak ada yang mau jawab dengan keras. Tapi matematikanya sederhana. Jika kamu menghabiskan 20-30 tahun masa produktifmu untuk menanggung orang lain tanpa bisa menabung secara signifikan, maka di hari tuamu, kamu akan berada di posisi yang sama persis dengan orang tuamu sekarang. Bedanya, anak-anakmu mungkin tidak akan sanggup menanggungmu, karena mereka akan menghadapi beban yang bahkan lebih besar. Generasi sandwich tidak berhenti di generasimu. Ia bereproduksi. Ia mewariskan dirinya sendiri. Dan selama tidak ada perubahan struktural, tidak ada sistem pensiun yang kuat, tidak ada layanan kesehatan lansia yang merata, tidak ada kebijakan perumahan yang memihak rakyat biasa, siklus ini akan terus berputar. Lebih cepat, lebih dalam, lebih menyakitkan. Tapi inilah bagian yang paling jarang dibicarakan. Ada segelintir orang yang justru sangat diuntungkan oleh kondisi ini. Ketika kamu terlalu lelah untuk berpikir jauh ke depan, kamu tidak akan mempertanyakan sistem. Ketika kamu terlalu sibuk survive, kamu tidak punya waktu untuk marah kepada orang yang tepat. Ketika seluruh energimu habis untuk keluarga, tidak ada yang tersisa untuk perubahan kolektif. Kelelahan adalah alat kontrol yang paling efisien yang pernah ada. Lebih efisien dari sensor, lebih efisien dari propaganda. Karena kamu menyensornya sendiri. Kamu yang memilih diam. Bukan karena kamu tidak tahu,
tapi karena kamu tidak punya tenaga untuk bersuara. Ini bukan seruan untuk berhenti menghormati orang tua, bukan undangan untuk memilih diri sendiri di atas segalanya. Ini adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang salah secara fundamental, dan kesalahan itu bukan ada di dalam dirimu. Kamu bukan gagal karena tidak cukup keras bekerja. Kamu bukan egois karena merasa lelah. Kamu bukan kurang bersyukur karena ingin hidupmu sendiri juga bisa bernapas. Kamu hanya manusia biasa yang diletakkan di dalam sebuah struktur yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Dan langkah pertama untuk keluar dari perangkap ini bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan akhirnya melihat perangkap itu dengan jelas. Karena kamu tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kamu sadari sedang menjeratmu. Dan sekarang, kamu sudah tahu.